sangat mudah orang menggunakan identitas agama untuk tujuan kepentingan mereka. Mulai 1 Syuro ini semuanya akan semakin jelas. Jadi kalau di antara kita ada yang sedang lupa atau sedang terlena dengan aktivitas yang tidak baik atau kurang baik, hentikan. Karena perubahan pasti akan membawa banyak korban. Sinoksenan bumi. Salam Rahayu. Kita akan memasuki 1 Syuro tahun 2025. Khusus buat Sabtu Legi yang menjadi penanggalan 1 Syuro, untuk lebih bersabar, berhati-hati, dan waspada. Disarankan untuk melakukan tirakat. Tirakat yang bisa dilakukan bisa puasa weton, puasa mutih, apit weton, dan puasa-puasa yang lainnya. Silahkan lakukan. Intinya kita berikhtiar agar kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, didekatkan dengan hal-hal yang baik, dan dibukakan pintu rezeki kita, dan diselesaikan masalah-masalah kita. Jadi ini sebagai pengingat khususnya bagi Sabtu Legi. Kemudian setelah 1 Syuro tahun 2025, selain kita sudah masuk pada resesi ekonomi, Nusantara ini juga akan mengalami perubahan besar-besaran. Jadi bagi yang memiliki kepedulian, yang selama ini punya waktu untuk mengamati sekitarnya, sudah paham dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya perubahan ini sudah dimulai pada tahun 2019, yaitu dengan adanya COVID, kemudian dengan peristiwa-peristiwa di tahun berikutnya sampai kepada tahun ini. Semua peristiwa-peristiwa itu bagian dari proses perubahan. Jadi Nusantara ini akan mengalami perubahan besar-besaran. Siapapun orang-orang yang melakukan kezaliman, kebatilan, yang selama ini bebas melakukan apa saja, saat ini sudah tidak bisa lagi, karena sudah banyak orang yang mulai tersadarkan bahwa selama ini kita tidak baik-baik saja. Seperti yang kita saksikan, bagaimana ada sekelompok orang punya tujuan politik tertentu, kemudian mereka membuat pergerakan mereka atas nama ulama. Ini adalah bukti bahwa sangat mudah orang menggunakan identitas agama untuk tujuan kepentingan mereka. Dan ini yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Masyarakat pada umumnya sudah mulai bosan dengan kondisi yang selama ini, sehingga seiring dengan bukti yang sudah mulai bermunculan, bagaimana orang-orang yang selama ini kita tokohkan, kita puja dan kita puji, hari ini keburukan-keburukan mereka terungkap. Dan ini semakin membuat banyak orang tersadarkan, karena memang ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi kalau di antara kita ada yang sedang lupa atau sedang terlena dengan aktivitas yang tidak baik atau kurang baik, hentikan. Karena perubahan pasti akan membawa banyak korban. Perubahan ini tidak hanya akan terjadi di Nusantara ini. Perubahan-perubahan ini akan terjadi di level dunia.
Kita sama-sama tahu bahwa negeri Israel kita kenal sebagai bangsa yang menguasai sebagian besar bangsa Palestina, dan tidak ada satupun negara yang mampu menghentikan. Dan ironisnya, bangsa-bangsa yang mayoritas berpenduduk muslim, mereka terpecah belah, sibuk dengan konflik di dalam negerinya, perang saudara, persaingan politik, dan lain sebagainya. Dan perperangan ini akan semakin meluas, tidak hanya Israel dan Iran, tapi akan melibatkan banyak negara. Ini adalah sebagai tanda bahwa Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata. Bisa saja perang antara Iran dan Israel ini adalah tanda-tanda kehancuran Israel. Kehancuran Israel bertanda bahwa hancurnya kezaliman. Terjadinya perang antara Israel dengan Iran jelas akan memberikan pengaruh besar terhadap bangsa-bangsa di seluruh penjuru dunia. Di perang Israel dan Iran ini akan semakin menjadi-jadi setelah 1 Syuro tahun 2025 ini. Bahkan resesi ekonomi juga akan semakin terasa. Mungkin bagi sebagian para pemirsa sudah merasakan dampak dari krisis ini. Dan ini akan terjadi cukup lama. Puncak dari semua krisis yang terjadi di Nusantara ini diprediksikan sampai 2027. Kita harus menyiapkan diri, diawali dari kita dan keluarga kita. Kita manfaatkan potensi kita yang ada. Jika hari ini kita bekerja, maka maksimalkanlah kita ketika menjalankan pekerjaan itu. Ketika kita melakukan usaha, silahkan jalankan usaha kita dengan maksimal. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Sontakon wan tane hare